Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Epicentrum, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang metode menulis thesis statement, yaitu untuk menulis esai-esai kritis dan filsafat. Apa yang akan kita pelajari? Pertama adalah pengantar, kemudian pengertian thesis statement itu apa, kemudian apa saja jenis-jenis thesis statement. Yang berikutnya adalah contoh thesis statement, tips membuat thesis statement, dan latihan dan penutup. Bagi teman-teman yang sudah terbiasa membuat esai, maka tidak akan menghilangkan apa itu membuat thesis statement. Apa itu esai filsafat? Ini yang pertama, sebagai pengantar, yaitu tulisan filsafat setidaknya memiliki satu klaim dan pendukung klaim tersebut dengan bukti. Dan kuatnya sebuah klaim tersebut itu tergantung dengan bukti-bukti yang berhubungan dengan hasil akhir, yaitu konklusi. Setidaknya dalam suatu esai itu ada satu klaim, kemudian ada pembuktian bahwa klaim tersebut itu benar atau klaim tersebut itu memiliki satu pandangan baru yang pada akhirnya itu berkaitan dengan konklusi atau hasil akhir dari sebuah klaim tersebut. Apa itu thesis statement? Yaitu klaim utama dalam esai yang berisi wawasan atau suatu gagasan utama tentang suatu topik yang sedang dibahas. Tesis harus muncul di awal esai akademis, kemudian diikuti oleh argumen yang disusun secara logis yang mendukung klaim utama tersebut. Tesis itu adalah klaim. Kita melakukan klaim, ada disclaim. Tesis yang kuat dapat diperdebatkan, yang berarti pembaca bijaksana boleh tidak setuju dengannya dan membutuhkan analisis yang dapat membuktikannya dengan cermat untuk memahami bagaimana kamu sampai pada klaim ini atau klaim tersebut. Kemudian kamu sampai pada sebuah tesis dengan memeriksa dan menganalisis bukti yang tersedia, yang mungkin berupa teks atau jenis sumber materi lainnya. Tesis itu berisi klaim. Thesis statement yaitu klaim yang men-state. State itu berarti mengutarakan, di-statementkan. Jadi bukan semata-mata hanya sebagai klaim tanpa ada buktinya ya, tetapi klaim yang kemudian diikuti oleh bukti-bukti yang membenarkan klaim tersebut. Apa saja jenis-jenis thesis statement itu? Yang pertama ada thesis statement yang berbentuk deskriptif. Tesis ini merangkum beberapa poin dalam argumen, tetapi tidak membuat klaim tentang bagaimana seharusnya memahami argumennya. Jadi tidak ada klaim di dalamnya, hanya merangkum beberapa poin dalam suatu argumen. Kemudian yang kedua adalah argumentatif dengan klaim analitis. Ini adalah klaim analitis yang dapat diperdebatkan. Untuk mendukung klaim ini, penulis esai perlu menunjukkan bagaimana bukti dari artikel itu sendiri mengarah pada interpretasi ini. Klaim ini juga merupakan cakupan yang wajar untuk sebuah tesis karena dapat didukung dengan bukti yang tersedia dalam teks dan tidak terlalu luas maupun terlalu sempit. Argumentatif itu ada analisisnya, jadi klaim yang mengandung unsur analisis dan itu diperbolehkan dalam menulis suatu esai. Jenis yang ketiga adalah argumentatif dengan klaim normatif. Tesisnya memberitahu tentang apa yang harus kita lakukan tentang isu tertentu yang sedang dibahas dalam sebuah esai atau artikel, namun tidak memberitahu bagaimana kita harus memahami argumen di dalamnya. Kemudian, apa saja contoh thesis statement? Mari kita lihat contoh-contoh thesis statement yang digunakan dalam cabang filsafat. Pertama, ada cabang filsafat etika. Kemudian ada epistemologi atau metafisika, kemudian ada filsafat politik, dan ada contoh dari filsafat pikiran atau dalam bahasa Inggris itu philosophy of mind. Contohnya seperti apa dalam etika? Misalkan, meskipun utilitarianisme memprioritaskan kebahagiaan secara keseluruhan, ia gagal sebagai teori moral karena memungkinkan pelanggaran hak-hak individu mendasar, seperti hak atas otonomi tubuh. Ini merupakan thesis statement atau klaim dalam bidang ethics atau etika. Kemudian, epistemologi atau metafisika. Contoh, misalkan, argumen cogito Descartes gagal membuktikan keberadaan diri yang substansial, karena hanya membuktikan bahwa pemikiran terjadi pada momen tertentu, bukan bahwa entitas yang tetap melakukan pemikirannya. Ini merupakan satu klaim dalam dunia epistemologi atau metafisika. Kemudian dalam contoh filsafat politik misalkan, berlawanan dengan interpretasi liberal tentang Locke atau John Locke.
Pembelaannya terhadap hak milik tidak membenarkan akumulasi tanpa batas, tetapi lebih mencakup ketentuan yang menjadikan ketidaksetaraan ekstrim tidak bermoral. Jadi perlu dipahami bahwa contoh-contoh ini merupakan contoh dari bidang filsafat tertentu yang membahas suatu topik tertentu. Kemudian yang terakhir adalah contoh dari filsafat pikiran atau philosophy of mind. Fungsionalisme memberikan penjelasan yang lebih unggul tentang keadaan mental. Fisikalisme karena berhasil memecahkan masalah realisasi ganda. Ini contoh ya. Jadi dalam tesis statement, meskipun bidangnya itu bukan filsafat, teman-teman boleh untuk menggunakan ini sebagai contoh ya. Jadi harus ada klaimnya, baru kita bisa menggunakan atau membangun argumentasi yang kuat. Bagaimana caranya membuat tesis statement? Pertama adalah be specific, bersikaplah spesifik. Timbang membahas sesuatu yang tidak spesifik, contoh yang tidak spesifik ya, saya akan membahas kehendak bebas. Ini tidak spesifik, masih general. Kemudian gunakan ini, saya akan berpendapat bahwa kehendak bebas, libertarian, tidak sesuai dengan alam semesta deterministik. Mana yang spesifik? Berarti dia ngomongin tentang libertarian, jadi kehendak bebas libertarian, atau satu cabang pembahasan tertentu dalam teori gerakan sosial, yaitu libertarian, yaitu gerakan bebas. Tips yang kedua adalah pilih satu sisi. Daripada meringkas suatu kesimpulan tertentu, lebih baik kita mengambil satu pijakan agar lebih jelas dan lebih clear dalam memberikan analisa. Misalnya, Plato berpendapat, ini berarti kita menggunakan Plato sebagai orang yang berpendapat. Sebaliknya, kalau kita melakukan analisis berarti penjelasan Plato tentang jiwa dalam republik pada dasarnya cacat karena bla 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 bla. Jadi seperti itu. Tidak ngomongin tentang Plato ngomong apa, tetapi kita memberikan satu analisis tentang apa yang dibahas oleh Plato. Kemudian yang ketiga adalah so what? Lalu apa? Ini yang sering menjadi sebuah pertanyaan berikutnya dalam suatu tulisan tertentu atau suatu topik yang kita pertanyakan, yaitu so what. Kalau what-nya itu misalkan tentang filsafat atau misalkan tentang Plato, lalu apa? Pertanyaan untuk menguji apakah argumennya itu sudah bagus apa belum? Apakah sudah sesuai apa belum? Pastikan argumen kamu itu memiliki signifikansi yang jelas dan clear ya. Contohnya, tapi melihat Plato dengan perspektif Islam itu juga akan berbeda ketika melihat Plato dengan perspektif Kristiani atau agama lain. Nah, ini berbeda. Itu tipsnya. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.